Halo, selamat malam guys. Balik lagi dengan gua di 97 Studios. Hari ini gua nggak bakal nge-review diecast dulu karena diecast gua lagi dalam perjalanan guys menuju rilis. Gua hari ini bakal nge-review satu perbandingan. Gua bakal ngasih tahu sama kalian. Tepatnya gua bakal ngebagiin ilmu buat kalian kayak gitu tentang perbandingan antara mini scale, terus resin, terus mini scale yang standar dengan mainan mini scale lagi diecast 3 plus. Oke, kita langsung aja guys. Jadi video ini gue bagi jadi 2 part biar kalian enak nontonnya kayak gitu dan kalian penasaran kayak gitu perbandingannya apa kayak gitu. Nanti gue bakal bahas satu-satu guys dari diecast yang 3 plus dulu guys. Oke? Kalian gak sabar? Kita langsung aja gas ke reviewnya guys. Oke? Jadi ini dia guys. Pertama, gue bakal ngebandingin ini diecast yang ini adalah keluaran Hot Wheels guys. Dan ini adalah diecast 3 plus sama gue bandingin dengan ini guys, warnanya sama merah, brand dari Mini GT Lamborghini Aventador SVG yang warna merah guys. Oke, bukan gue bandingin ya, sebetulnya gue pengen ngasih tahu, pengen ngebagiin ilmu buat kalian mana yang mini scale, mana yang diecast, seperti itu guys. Oke, kita langsung aja ke diecast yang 3 plus dulu. Kita lihat ini diecast 3 plus seperti ini guys. Jadi diecast 3 plus itu adalah diecast yang digunain untuk mainan anak kecil guys. Kebanyakan biasanya diecaster itu dia belinya Hot Wheels namanya kayak gitu untuk brandnya. Tapi diecast yang seperti ini itu banyak brandnya guys. Jangan salah. Ada dia Poscar, ada juga contoh brandnya itu Majoret, terus ada juga apa ya satu lagi gue lupa, Moving Parts. Nah itu Moving Part itu sebetulnya dia diecast seperti ini juga, tapi dia bisa dibuka pintu segala macamnya. Untuk harga, kisaran harganya itu biasanya 50 sampai 100 ribu kalau nggak salah ya. Untuk premiumnya itu paling 80 ribu. Dan kalian bisa temuin di Alfamart, Indomaret, atau toko-toko mainan yang ada di mall seperti itu. Kalau di toko biasa, kayaknya toko-toko mainan aja kayak gitu. Dan biasanya toko mainan itu nggak nyediain yang kayak gini guys. Dan mereka nggak update seperti itu. Nah, jadi untuk para diecaster biasanya mereka ngeburu ini guys. Jadi ngeburu item ini. Jadi Hot Wheels ini harganya bervariasi ya. Para diecaster itu biasanya mereka mengeburu Hot Wheels itu entah di Indomaret atau Alfamart kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh Hot Wheels yang premium guys. Nah, gue ada lagi contoh Hot Wheels yang biasa dengan harganya yang berbeda. Perbandingannya di mana? Itu adalah di warnanya guys. Seperti ini. Kalau Hot Wheels dia warnanya seperti ini guys. Dan kalau kalian lihat untuk Hot Wheels ini adalah suatu diecast yang cuman seperti ini kayak gitu guys. Dan dia nggak ada spionnya. Dan bannya ini bukan dari karet guys, tapi dia rolling sempurna. Biasanya ini dijadiin orang untuk balap atau fotografi juga bisa, atau custom guys. Jadi customan ini bisa dari ini guys. Ini udah apa ya, udah lama ya gue nggak pegang diecast ini karena dimainin sama anak gue guys. Jadi dimainin sama anak gue, ditabrak-tabrakin, dan kalian lihat di sini. Dan kalian coba aja bayangin ketika kalian ngasih anak kalian ini brand dari mini scale yang ini, wah pasti hancur lebur guys. Makanya ketika kalian pengen ngasih anak kalian mainan, terutama mobil-mobilan, ya kalian kasih aja yang 3 plus guys.
Jangan kalian kasih yang 14 plus. Oke, itu yang dari diecast 3 plus. Seperti ini guys. Gue punya yang premiumnya. Yang regulernya gue tunjukin juga guys. Ntar ini gue reviewnya nanti. Gue ada yang reguler. Jadi dulu gue itu sebetulnya pengoleksi Hot Wheels juga guys, seperti itu. Tapi karena menurut gue Hot Wheels itu nggak terlalu detail, ya makanya gue beralih ke Mini GT seperti itu. Dan Mini GT ini lumayan detail untuk mini scale dengan harga yang terjangkau. Nah, ini dia guys. Ini adalah item atau diecast yang regulernya guys. Harganya antara 25.000 sampai 35.000. Biasanya kalau Alfamart diskon itu dapat harga 30.000. Bisa juga dapat harga 29.000. Seperti itu guys. Berbeda dengan yang ini guys. Ini adalah premium tapi yang di 3 plus kayak gitu. Dan ini adalah diecast musiman biasanya. Kalau misalnya Hot Wheels-nya ngeluarin Fast and Furious, ini yang limited edition-nya kayak gitu. Tapi itu tersebar di Alfamart, Indomaret. Nah, yang suka diburu sama diecaster itu adalah diecast yang ini guys. Kalau yang reguler biasanya mereka ngeburu pakai apa ya? Dia ngeburunya JDM atau enggak Eropa, tapi Eropa itu khususnya Lamborghini kalau nggak salah. Lamborghini, Chevrolet, Chevy Impala, Chevy Silverado, sama Volkswagen VW yang kotak itu loh. Gue nggak tahu kayak gitu. Bentukannya kayak mana VW yang kotak itu, tapi mini scale-nya ada kayak gitu. Nah, yang sering diburu sama diecaster pencinta ini, Hot Wheels ini, itu adalah itu guys. Selebihnya ada Majorette, ada Moving Parts, itu nggak terlalu hype banget kalau menurut gue. Yang lebih hype adalah ini guys, Hot Wheels. Khususnya Hot Wheels yang premium ini. Karena dia banyak mengeluarkan berbagai macam versi. Dan ini biasanya diburu oleh diecaster yang masuk Alfamart atau Indomaret guys, seperti itu. Atau dia masuk Miniso, atau bisa jadi Kid Station kayak gitu. Untuk yang di mall-mallnya, atau bisa jadi Naiso sekarang ya. Naiso itu yang toko-toko yang di pinggir jalannya kayak gitu. Itu namanya Naiso. Oke guys, itu yang bagian Hot Wheels. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian komen aja di bawah. Nanti video nextnya gue bakal bahas lagi buat kalian seperti itu. Ini yang reguler, yang ini adalah premium. Ini seri Fast and Furious 1 atau 2 lupa gue. Ini yang warna merah seperti itu. Dan castingannya banyak banget kalau Hot Wheels guys. Jangan salah. Nah, yang kedua ini adalah mini scale. Mini scale ini kalau yang menurut gue ini ya, mini scale ini ya lumayan detail, tapi belum sedetail mini scale premium. Ini mini scale yang standar. Kenapa gue bilang mini scale standar? Karena dari segi presisi ini udah bagus kayak gitu. Dan tapi untuk detailnya masih belum terlalu detail guys. Dia cuman detail itu di bagian luarnya aja. Dan detail adalah di bagian bannya dengan presisinya seperti itu. Dan tampo-tamponya biasanya didetailin lagi kayak gitu. Untuk kisaran harganya, untuk mini scale yang biasa ini itu dibanderol harga 120 atau 130 kayak gitu. Ada diecast zaman dulu itu 120 sampai 130 guys. Nah, kalau kalian ingat, gue pernah nge-review diecast mini GT yang pertama, yang LBWK yang warna biru. Waktu itu gue dapatnya dari lelangan, terus diecastnya itu udah buluk banget. Dan gue review, ya itu adalah diecast yang pertama. Harganya ya 130, 140 kayak gitu untuk harga barunya ya. Nah, kalau untuk diecast ini harga barunya adalah 150 atau 160 kayak gitu guys. Dan kalau sekarang harganya mungkin udah 200-300. Karena mini scale yang langka biasanya harganya naik karena produksinya terbatas kayak gitu guys. Kalian ingat untuk hukum supply and demand, ketika supply-nya mengecil, demand-nya otomatis membesar. Karena
orang itu penasaran sama castingannya guys. Jadi itu adalah keuntungan untuk orang yang udah beli mini scale ini. Tantangannya di mini scale ini adalah dia barangnya reguler, dan yang kedua kita perlu customize lagi guys, terutama sama wheelsnya. Kalau untuk interiornya itu sebetulnya bisa harus di customize juga kayak gitu. Nggak seperti mini scale yang premium yang udah terpaket kayak gitu seluruhnya, seperti itu guys. Nah, nanti part 2 nya gue bakal bahas mini scale yang premium, yang lumayan ya, yang limited sama yang biasa kayak gitu. Nah, kalau yang ini guys, yang mini scale ini juga ada limited editionnya. Gue belum bisa nunjukin karena item mini scale gue yang biasanya, yang standarnya itu reguler semua guys, nggak ada yang limited. Karena gue males beli limited untuk sebuah mini scale yang biasa kayak gitu, yang standar. Kenapa? Karena menurut gue ketika gue beli item itu ya sama aja kayak gitu, untuk detailnya gitu doang kayak gitu. Nah, kalau bagian di sini, di bagian untuk mini scale yang standar ini, dia ada versi limitednya juga, ada opening parts-nya juga, tapi itu detail banget guys kayak gitu. Dan itu bukan untuk dikasih ke anak kecil guys. Karena kalau kalian lihat ini, wah ini spionnya guys. Kalau kalian lihat di sini, gue ambil tunjuk gue. Kalau misalnya spionnya ini patah, wah udah selesai udah. Apalagi kalau misalnya ini patah, wah udah selesai ini mah. Seperti itu. Gue pernah nge-review sama kalian diecast mini GT juga yang wingsnya patah, terus gue pasang kembali guys. Dan itu udah mengurangi 50% dari nilainya guys pada saat ini guys. Walaupun harganya naik kayak gitu, tapi mengurangi 50% nilainya dan nggak terlalu estetik juga kayak gitu. Nah, kelebihannya dari diecast yang 3 plus, dia bisa rolling dengan mulus, presisi, dan bannya ini adalah ban karet guys. Jadi nggak perlu custom lagi, kita udah dapat ban karetnya. Nah, biasanya untuk mini scale standar ini adalah bannya nggak ada disc brake-nya. Kalau kalian lihat di setiap mini scale standar itu bannya nggak ada disc brake-nya guys. Dia melebihkan desainnya itu di bagian ini guys. Body, detailing, terus juga spoiler, terus juga ini kaca kayak gitu. Terus juga spion, terus juga untuk detail-detail yang bagian kecil, misal ban lagi. Misal ini lampu untuk bagian depannya, terus bagian belakang. Terus juga ada beberapa diecast yang pernah gue review itu untuk bannya didetailin lagi guys kayak gitu. Jadi beberapa diecast itu kita nggak perlu lagi untuk swap wheels kayak gitu guys. Nah, kalau untuk diecast yang zaman dulu guys, itu warna hitam semua guys. Dan kalau kalian lihat, ini adalah salah satu contohnya. Karena gue fokusan Lambo, kalian lihat di sini Lamborghini gue. Itu diecastnya bannya hitam dan nggak ada logo Lamborghini-nya guys. Sehingga kita harus cari wheels yang bisa untuk, atau yang punya punya logo Lamborghini-nya seperti itu, biar ini tampak lebih keren. Tapi kalau untuk kalian yang penyuka fotografi dengan model yang minimalis, kalian bisa gunain diecast ini guys, karena ini emang bener-bener detail banget kalau menurut gua untuk diecast mini scale guys. Dan diecast mini scale ini bisa dibuat sinematik karena dia bisa rolling seperti itu. Tapi ya kekurangannya itu tadi guys, dia nggak didetailin lagi bagian interiornya guys, seperti itu guys. Ya, untuk kisaran harganya ada beberapa harga diecast reguler yang naik karena dia ya begitu yang gue bilang tadi, supply and demand-nya itu kayak gitu guys. Jadi kalau supply-nya mengecil, demand-nya banyak, otomatis harganya naik. Seperti itu juga di diecast guys. Ada satu diecast yaitu Lamborghini Huracan yang dari Mini GT, itu naik daun semua guys harganya. Makanya gue kemarin ngebuat video perbandingan antara Mini GT dan Flame model.
Karena pada saat itu waktu gua nge-review diecast mini GT itu, nge-review perbandingan itu, harga mini GT gua itu udah di kisaran 600.000 guys. Dan padahal kalau gua ngeliat invoice gue kemarin, belian gue kemarin di Radiant Stock itu cuma 180.000 guys. Kalian bayangin naiknya berapa kali lipat? Karena itu adalah item limited dan pasti ada yang jual dengan harga segitu guys. Tapi kita dapatnya memang detail banget kayak gitu. Ada beberapa memang yang gue bilang tadi itu didetailin banget kayak gitu. Oke guys, itu aja sharing knowledge gue tentang diecast 3 plus, diecast 14 plus, dan diecast apa ya ini ya, diecast reguler sama diecast yang biasa kayak gitu. Tentang perbandingan juga gue nge-share buat kalian untuk informasi kalian guys. Kita lanjut nanti ke part 2-nya guys. Part 2-nya itu kita ngebahas tentang resin sama yang satu lagi guys, diecast premium, mini scale yang premium. Oke, kita langsung lanjut aja ke video display mereka bertiga ini guys. Jadi perbandingannya kalian lihat di video display gua guys. Check it out. Opened up my eyes, I finally felt I was enough.